Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Sahabat BN, mencengangkan sekali. Tidak biasanya selama ini ada hal yang mengejutkan seperti ini di PDIP. Tidak biasanya semenjak era reformasi, kalau kita tidak keliru, baru kali ini ada kader partai PDIP atau katakanlah yang menamakan dirinya kader PDIP menggugat Kementerian Hukum dan HAM atas pengesahannya terhadap keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terhadap perpanjangan masa jabatan kepengurusan DPP PDIP KPTUN. Bukan tanggung-tanggung. Sejumlah orang yang mengaku kader PDIP menggugat SK Kementerian Hukum dan HAM soal pengesahan kepengurusan PDI Perjuangan yang diperpanjang hingga tahun 2025. Namun belakangan mereka mencabut gugatan dan mengaku dijebak. 5 kader PDIP yang dijebak untuk tanda tangan gugatan ke PT UN akan mencabut gugatan SK DPP PDIP periode 2025 hingga 2024 serta mengaku bersalah dan meminta maaf atas kelalaian mereka. Kader PDIP tersebut diminta untuk tanda tangan di kertas kosong oleh seorang pengacara dengan diberikan imbalan sebesar Rp300.000 tanpa memberikan penjelasan maksud dan tujuannya. Sebelumnya, saudara, sempat ramai dibincangkan gugatan yang diajukan oleh kader PDIP ke PT UN mengenai perpanjangan kepengurusan. Malam hari ini saya menyatakan atau mengklarifikasi bahwasanya kami merasa dijebak dengan adanya surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Umum kami. Surat keputusan pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan yang diperpanjang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebelumnya sejumlah orang yang mengaku kader PDIP menggugat SK Kementerian Hukum dan HAM mengenai pengesahan kepengurusan PDIP yang diperpanjang hingga tahun 2025. Gugatan telah didaftarkan ke PT UN Jakarta 9 September 2024. Penggugat mengajukan gugatan karena menilai SK perpanjangan kepengurusan PDIP bertentangan dengan ADART partai. Awal Juli lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri melantik DPP PDIP yang diperpanjang masa tugasnya hingga 2025. Di dalam kepengurusan baru ini, saudara, terdapat sejumlah nama politisi PDIP yang kerap kritis terhadap pemerintah. Gugatan atas SK pengesahan kepengurusan PDI Perjuangan yang diperpanjang termuat di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan sudah terdaftar sejak hari Senin dan teregistrasi dengan nomor perkara 311-G-2024-PTUN.JKT. Adapun saudara penggugatnya atas nama Jupri, Jairi, Manto, Suwari, dan juga Sujoko. Sementara pihak tergugat yakni Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian, belum ada majelis hakim yang ditunjuk untuk pemeriksaan persiapan. Soal gugatan orang yang mengaku sebagai kader terhadap SK pengesahan kepengurusan DPP PDI Perjuangan, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun tidak mau menanggapi serius soal ini. Tapi Komarudin bilang perlu dicek siapa sponsor di baliknya. Apakah gugatan dimaksudkan untuk melemahkan partainya? Komarudin menjawab PDIP tidak bisa dilemahkan dengan cara-cara seperti itu. Belum. Kader partai atau belum, saya tidak terlalu Ada 5 orang kan infonya tidak terlalu serius
mengecek itu karena partai kita punya aturan, kita tahu. Jadi yang harus dicek itu siapa di balik mereka, itu yang penting. Kan ada indikasinya Mulyono katanya belakang mereka. Saya tidak bilang Mulyono, tapi kan peristiwa yang terjadi selama ini kan ada sponsornya, jadi Melemahkan PDIP sebenarnya. melemah dari mana bisa lemahkan PDI Perjuangan? Kalau yang lainnya gampang dilemahkan, kalau PDI Perjuangan itu sudah lewat yang begitu-begitu. Yang mengejutkan lagi, ternyata mereka ini mengaku dijebak. Diminta menekan kertas kosong, dikasih uang 300.000 rupiah. Kalau begitu memang benar apa yang dikatakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, bahwa memang perlu dicari ini. Siapa di belakang orang ini? Siapa? Ini mungkin yang perlu. Yang menggelitik, wartawan mengatakan Kan ada indikasinya Mulyono katanya belakang mereka. Saya tidak bilang Mulyono, tapi kan peristiwa yang terjadi selama ini kan ada sponsornya, jadi Melemahkan PDIP sebenarnya. melemah dari mana bisa lemahkan PDI Perjuangan? Kalau yang lainnya gampang dilemahkan, kalau PDI Perjuangan itu sudah lewat yang begitu-begitu. dan ini memang penting agaknya. Perlu dicari siapa di belakangnya ini. Sebab PDIP ini militansinya, soliditas kader-kadernya sangat-sangat tinggi sekali selama ini. Sahabat BN, publik tentu menginginkan PDIP mampu mengemukakan nanti kepada publik siapa yang memperalat anak-anak muda yang menamakan diri kader PDIP ini. Siapa ini? Ini menarik kalau nanti bisa diketahui. Menarik sekali. Sebab kalau tidak dapat ditemukan orang atau pihak yang menjebak anak-anak muda PDIP ini, kita khawatir nanti ini akan berlanjut kepada tingkatan yang lebih tinggi lagi dari ini. Sahabat BN, sekali lagi publik tentu ingin tahu nanti hasil penelusuran dari PDIP. Siapa ini orangnya? Atau kelompoknya? Dan apa motifnya ini? Apakah motifnya untuk mencongkel kedudukan Ketua Umum PDIP, ataukah motifnya untuk merebut kursi Ketua Umum PDIP pada Kongres mendatang, atau bagaimana? Sekali lagi sahabat BN, publik menunggu sekarang ini informasi dari PDIP tentang siapa yang berada di belakang anak-anak muda ini, sehingga mereka menjadi terjebak. Dan yang sangat memalukan sekali, hanya dengan uang 300.000 rupiah bertanda tangan. Dan ini boleh jadi warning untuk PDIP. Kalau PDIP tidak hati-hati, PDIP nanti bisa pecah. Dan kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP ini, bahwa PDIP tidak semudah yang dibayangkan untuk mengusik-usiknya. Bahkan PDIP tidak sama dengan partai-partai lain yang mungkin tidak sesulit PDIP untuk mengusiknya. Dan bukan tidak mungkin ini semacam cek ombak. Apakah PDIP bisa digoyang atau bagaimana? Apakah kepemimpinan Megawati bisa digoyang atau bagaimana? Apakah nanti di dalam Kongres PDIP Megawati bisa didongkel atau bagaimana? Apakah dalam Kongres nanti bisa dilawan orang-orang yang solid kepada Megawati
yang solid kepada kepengurusan PDIP sekarang ini bisa digoyang untuk masuk dan untuk memecahnya di dalam, sehingga kursi ketua umum PDIP bisa diraih. Bisa jadi begitu. Namun sekali lagi, yang sangat menarik nanti apabila PDIP telah menemukan siapa di belakang anak-anak muda ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa